Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Untuk itu, marilah kita simak baik-baik materi yang akan Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita langsung saja bahas materi pertama, yaitu pada materi pembelajaran sistem hukum dan peradilan di Indonesia ya anak-anak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai makna dan karakteristik hukum itu sendiri. Hukum pada hakikatnya merupakan suatu pagar pembatas agar kehidupan manusia aman damai. Sesuatu disebut hukum jika mengandung unsur-unsur meliputi peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan, serta perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Jadi anak-anakku sekalian, maka itu kita harus patuh akan adanya hukum di negara Republik Indonesia ini supaya dinamika persoalan hidup dapat berjalan dengan baik, sehingga kita harus wajib menaati segala peraturan hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini. Baik, berikutnya Bapak akan menjelaskan materi pada bagian kedua, yaitu penggolongan hukum. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, yaitu meliputi hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi ya anak-anak. Maka
untuk berdasarkan sumbernya, kalian harus selalu mengingat bahwa terdapat poin penting dalam penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama hukum undang-undang, yang kedua hukum kebiasaan, yang ketiga hukum traktat, dan yang keempat hukum jurisprudensi. Nah, berikutnya kita memiliki ada lagi berdasarkan tempat berlakunya, yaitu yang pertama hukum nasional, yang kedua hukum internasional, yang ketiga hukum asing, dan yang keempat hukum gereja ya anak-anak. Pada poin berikutnya yaitu penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Untuk penggolongan hukum berdasarkan bentuknya terdapat dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi untuk berdasarkan bentuknya itu hukum yang tertulis, contohnya ya hukum yang terdapat di undang-undang itu pasal berapa ayat berapa itu KUHP atau apa gitu. Dan hukum tidak tertulis biasanya hukum hukum adat, itu kan tidak tertulis ya anak-anak. Untuk yang berikutnya penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya, itu ada hukum positif dan ada hukum negatif. Berikutnya lagi kita ada penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya ya. Untuk cara mempertahankannya terdapat dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Dan berikutnya terdapat penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, yang meliputi hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur, di mana penggolongan hukum ini sangat menarik ya anak-anak. Hukum memaksa itu hukum ialah suatu peraturan yang harus ditaati dan memang harus memaksa agar masyarakat menaati hukum tersebut ya anak-anak. Jadi kalian semua harus taat kepada hukum agar negara kita aman. Dan berikutnya hukum yang mengatur, di mana hukum yang mengatur yaitu setiap hukum pasti untuk mengatur agar setiap dinamika persoalan hidup berjalan dengan baik. Adapun yang berikutnya penggolongan hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Kita kembali lagi pada sistem hukum peradilan di Indonesia ya. Untuk selanjutnya kita membahas tentang tujuan hukum. Hukum sendiri memiliki tujuan penting, yaitu tujuan hukum adalah untuk menertibkan masyarakat dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air di Indonesia.
Maka itu hukum sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa dan keberlangsungan suatu bangsa itu tersebut. Manakala tidak ada hukum, maka dinamika persoalan hidup atau kegiatan bermasyarakat akan lebih ruwet ya anak-anak. Jadi hukum itu sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara dan masyarakat. Masyarakat. Untuk selanjutnya kita akan membahas tata hukum di Indonesia, di mana tata hukum di Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pada dasarnya Indonesia itu menganut hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas makna lembaga peradilan ya anak-anak. Untuk makna lembaga peradilan ini, lembaga peradilan adalah pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan, kehakiman dengan sumber hukumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Adapun terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum itu sendiri. Adapun poin ketiga ya anak-anak, dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional adalah yang pertama, Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya anak-anak. Jadi untuk itu marilah kita harus pandai memaknai arti dari setiap Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima ya anak-anak. Untuk selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan ayat 3. Adapun klasifikasi lembaga peradilan yaitu dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebut bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari ketentuan tersebut, sesungguhnya Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ya anak-anak. Adapun poin kedua yaitu Mahkamah Konstitusi yang meliputi kompetisi relatif. Kompetisi relatif yaitu kompetisi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Adapun poin kedua yaitu kompetensi absolut.
Kompetensi absolut yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan penelitian. Adapun keempat yaitu mengenai perangkat lembaga peradilan. Lembaga peradilan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu peradilan umum dan peradilan agama. Adapun peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Adapun peradilan agama terdiri dari peradilan agama dan pengadilan tinggi agama. Adapun peradilan selanjutnya yaitu peradilan militer. Peradilan militer khusus dipakai untuk bagian ya militer gitu ya anak-anak. Yang pertama itu pengadilan militer, yang kedua pengadilan militer tinggi, yang ketiga pengadilan militer utama, dan yang keempat pengadilan militer pertempuran. Adapun pada poin selanjutnya yaitu peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha sendiri tersebut juga dibagi menjadi dua, yaitu pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Adapun selanjutnya tingkat lembaga peradilan. Tingkat lembaga peradilan itu sendiri juga terbagi menjadi tiga ya anak-anak, yaitu yang pertama pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Adapun yang kedua pengadilan tingkat kedua, dan yang ketiga kasasi oleh Mahkamah Agung. Oke, sekian presentasi yang Bapak sampaikan atas materi sistem peradilan dan atas materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia ya anak. Semoga kalian dapat mempelajari materi yang telah Bapak sampaikan dan dapat diterima dengan baik serta dapat dimengerti supaya kita semua paham akan hukum dan bagaimana cara mengaplikasikan hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat sehingga negara kita menjadi aman, damai, dan tentram tentunya. Oke, sekian presentasi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.